Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam ridha-Nya dan di dalam anugerah-Nya. Kita datang di dalam lautan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waradu ala nahril hayati fakulluhum syaribu fakam fir rakbi min mutadalli'i hashal karimu yarudduhum atsha wa qad waradu wa aslul jud min dhal manba'i ya rabbi li dhannun jamilun wafirun qaddamtuhu amshi bihi yas'a ma'i kullu alladhi yarjuna fadlaka umtiru hashak ay yabqa hashiman marba'i. ثم الصلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع هو عروتي هو عصمتي فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم الأمنعي. Kita datang ke lautan rahmat, lautan ampunan, lautan pahala, dan kita meminum daripada telaga tersebut insya-Allah. Tidak kita keluar dari majlis ini dan tidak kita selesai dari majlis ini melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala padukan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhlak kita ikut kepada akhlak beliau, niat kita ikut kepada niat beliau, perbuatan kita ikut kepada perbuatan beliau, ucapan kita ikut kepada perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian mentaati sang Rasul maka kalian akan mendapatkan mencapai hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat, dan sudah dikatakan bahwasanya seandainya kalian cinta kepada Allah maka ikutilah Nabi Muhammad, niscaya Allah Ta'ala akan mencinta kalian. Setiap bentuk peneladanan terhadap Rasulullah enggak ada yang kecil, tidak ada yang remeh, semuanya agung. Mengapa? Bahkan di dalam sunnah yang paling simple, dalam sunnah yang paling ringan, dalam sunnah yang paling kecil, dan gak ada yang kecil, semuanya besar. Di dalam setiap sunnah yang ringan tersebut adalah kecintaan dari Allah yang maha agung. Wa ayatu hubbillah min ittiba'uhu bihi wa'adal ghufran ba'dal mahabbati. Sesungguhnya tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah Ta'ala jadikan hamba tersebut mengikuti, meneladani, mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya apabila di sana ada teladan yang lebih baik daripada Nabi Muhammad, pasti itu yang bakal dilantik oleh Allah Ta'ala, pasti itu yang akan dipilih oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala memilih untuk kita teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam pribadi Rasulullah teladan yang terbaik. Dan juga disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan buat yang kaya, teladan buat yang miskin, teladan buat orang yang memimpin, buat orang yang berkuasa, buat pemenang, teladan buat orang yang tertindas, teladan buat orang yang dapat nikmat, teladan buat orang yang mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, teladan yang sempurna pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di luar sana kita terpukau melihat perangai ataupun suatu kebiasaan yang indah dari bangsa ini, dari bangsa itu, maka ketahuilah fama min khuluqin fil bariyati mahmudillah wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Enggak ada perangai yang indah melainkan bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya setiap orang yang meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hal yang teramat agung. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa arju anni qad amiltu biha."
Beliau bilang, Sahib Ratib, Al-Imam Al-Mujaddid, Imam Al-Haddad, beliau mengatakan tidak ada satu sunnah pun dari sunnahnya Rasulullah melainkan aku telah melaksanakan setiap sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sunnahnya Rasulullah diamalkan dan dilaksanakan oleh beliau. Ini adalah resep hingga beliau mendapatkan isyarat kedudukan yang diisyaratkan oleh Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, garrat bihi ainun nabiyyi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi inni bi'abdillah sahhat wuslati wa syuyukhihi bisalasilil isnadi. Sesungguhnya beliau menjadi keturunan Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Salah satu keturunan Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat peneladanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, ahad min abadillah sab'ah, beliau ditanya tentang siapa gerangan keturunan Nabi, Ahlul Bait, Habaib, siapa sih yang paling afdal, siapa yang paling mulia dari keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak bilang yang hartanya paling banyak atau tahtanya paling tinggi ataupun yang masanya pengikutnya paling banyak, enggak. Tapi beliau bilang yang paling terbaik dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akmaluhum ittiba'an lin Nabi Muhammad. Yang paling sempurna di dalam meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mengenal para guru-guru, para ulama, para aulia, para salihin yang mana mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hal, dalam setiap keadaan mereka. Dan juga mereka enggak bergeser selangkah pun dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ilmunya, mulai dari pengamalannya, mulai dari niatnya, mulai dari ucapannya, mulai dari perbuatannya, mulai dari akhlaknya, tidak bergeser dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlul tsabat, orang yang selalu teguh dengan pendiriannya, punya pendirian, enggak ikut angin barat, enggak ikut angin timur. Teguh dengan pendiriannya sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka lihat melalui para syuyukh, para guru mereka, para leluhur mereka sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thabatu ala qadami Rasul wa sahbihi wat tabi'ina lahum fasal fatatabba'i wa madaw ala qasdis sabil ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka tetap teguh di dalam jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga mereka meletakkan langkah kaki mereka ngikut kepada langkah kaki leluhurnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam makna yang semacam ini kan Al-Imam Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, guru kami, guru dari para guru-guru kami, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, yang meninggalnya juga di bulan Rabi'ul Tsani. Di bulan ini beliau meninggal. Al-Walid Al-Habib Naufal meninggal di hari Jumat terakhir bulan Rabi'ul Tsani. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad meninggal itu tanggal 19 Rabi'ul Tsani. Sehari sebelum wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, haulnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian juga di bulan Rabi'ul Tsani juga, ini sekarang kita tanggal 8 Rabi'ul Tsani, bertepatan dengan zikra wafat Syekhana wa Syekh Syuyukhina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dan juga di masa yang semacam ini pun juga bulan Rabi'ul Tsani wafatnya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, sahabat daripada kakek kami Al-Jad Muhammad, guru daripada guru kami. Dan juga wafatnya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, salah seorang guru besar, ulama besar, guru kepada Mufti Betawi, yang mana Al-Habib Uthman itu berguru kepada beliau Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan juga di bulan Rabi'ul Tsani wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhum ajma'in. Hadzal Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau bilang bahwasanya beliau berjalan mengikuti ayah beliau Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, yang dahulu Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab itu beliau bilang
mencontoh dari ucapan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad itu beliau bilang, wallah ma fil akwan misal Abdurrahman. Demi Allah, di zaman sekarang ini tidak ada seorang ulama besar, wali besar sekaliber Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, allamatud dunia. Siapa Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih? Muridnya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Tetapi hakala, mereka nggak ada iri. Mereka cinta kepada semua. Nggak bilang, ana khair minka, aku lebih baik daripada engkau. Ini mereka nggak kenal ucapannya ini. Sebab yang ngajarkan ini bukan guru mereka. Yang ngajarkan ini iblis. Adapun guru mereka, Imam Abdullah bin Al-Haddad, memuji kepada muridnya sendiri. Wallah ma fil akwan misal Abdurrahman. Demi Allah, di zaman sekarang ini, di alam semesta ini nggak ada ulama sekaliber Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, murid kepada Imam Al-Haddad. Beliau Al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, syuyukh, ulama besar, di mana semua para ulama bermuara ilmu mereka kepada Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Nah ini Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin mengutip, meniru daripada ucapan Imam Al-Haddad dan berkata, wallahi ma fil akwan misal Ahmad bin Abdurrahman, yakni As-Saggaf, ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Demi Allah, tidak ada saat ini, di zaman ini, kata beliau, orang wali, ulama besar sekaliber Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman, ayah kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Ada Al-Habib Abdul Qadir bilang, saya berjalan di belakang ayah saya, mengikut di belakang beliau, berjalan di belakang beliau. Tahu-tahu saat saya berjalan, ayah saya menoleh ke belakang dan berkata kepada saya, Abdul Qadir, ini saya berjalan, saya lihat kamu ngikut di belakang saya. Alhamdulillah. Jangan besok satu hari nanti setelah saya meninggal dunia, saya nengok ke belakang, kamu nggak ngikut di belakang saya, ngikut di belakang orang lain. Jangan menyimpang, jangan berpindah dari jalannya saya. Saya mau, saya nengok ke belakang, ada engkau. Selalu ngikut di jalannya engkau, di jalan mereka, jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kana al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau bilang kepada leluhur beliau, datuk beliau, Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyidina Imam Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau bilang di dalam syair dan qasidahnya, la nubaddil bak wa mithlak aina mithlak ya gariril ain, la wa maulana Husain Az-Zain bin Umar Sultanun al-Wali. Kita enggak berganti kepada orang lain. Kita enggak menggantikan engkau dengan yang lain. Engkau leluhur kami, engkau guru kami, engkau teladan kami, engkau sanad kami. Kita enggak terkecoh dengan bujuk rayu dari ajaran yang lain. Begitu. Walaupun kita sangka baik kepada semua orang, husnudzan kepada semua orang, menghargai semua orang, tapi bukan berarti kita mengganti apa yang kita punya. Kita menjual apa yang kita punya, kita berikan yang kita punya, kita lepas, kita ambil apa yang enggak jelas. Ataupun yang jelas, tapi bukan daripada apa yang diajarkan oleh para salaf dan leluhur kita. Wahakadha, sehingga para salaf kita yang terdahulu mereka demikian. Enggak sedikit pun mereka rela meninggalkan apa yang diajarkan oleh para guru-gurunya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dengan akhlaknya, dengan perangainya, dengan segala keilmuannya, dengan segala ketagwaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Di antara akhlak beliau, beliau pernah dicaci maki, diganggu, difitnah dengan segala macam tuduhan. Sampai di majelis beliau, saat beliau sedang mengajar, ada orang di tengah-tengah majelis datang melangkah, ngambil speaker, langsung mencaci maki mereka yang hadir, mencaci maki Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Udah selesai daripada itu semua, dia jalan pergi. Ketika dia jalan pergi, Al-Habib Abdul Qadir cuma bilang, syukran, jazakallah khair. Itu aja ucapannya, jalan pergi. Kemudian dilanjutkan seperti biasa. Ini semua yang di majelis ulama-ulama besar pada marah dengan kejadian tersebut. Sehari dua hari kemudian, datang Al-Habib Abi Bakar
bin Ali al-Masyhur, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, datang membawa beberapa lembar tulisan, sebuah buku yang baru saja beliau tulis, rupanya begadang. Dia tulis buku, isinya adalah menjawab tuduhan dan fitnah yang dilontarkan daripada penceramah yang ngawur di majelisnya Habib Abdul Qadir. Ya Habib Abdul Qadir, ini saya udah buat tulisan ini sebagai jawaban. Bilang, kenapa kamu bikin jawaban? Saya sudah jawab. Bilang, kapan Habib jawabnya? Saya sudah jawab di majelis. Saya sudah menjawab orang tersebut. Apa jawabannya? Saya cuma jawab, jazakallah khair. Itu jawaban saya. Enggak lebih dari ini. Ada jawab. Masya Allah. Ada akhlaknya mereka. Tidak menghabiskan waktu buat berjidal, buat berdebat, tapi mengambil dari setiap orang sifat baik yang dia punya. Sebab al-mu'min, mu'min yang dia cari adalah uzurnya orang, alibinya orang, alasannya orang untuk memaafkan orang tersebut. Tetapi al-munafik yatatabba al-uyub, wal mu'min yatatabba al-ma'dzara al-a'dzar. Itu munafik mencari aibnya orang, mencari kekurangan orang, mencari celahnya orang lain. Hinggapnya pada yang busuk. Sekujur badan, bagus, wangi, harum, dia cari mana boroknya, mana lukanya. Wataknya seperti itu. Yang dia cari kotoran. Tapi al-mu'min yang dia cari adalah kebaikan dari setiap orang. Sayyidina Isa ibn Maryam berjalan bersama murid-muridnya melewati seekor anjing yang sudah menjadi bangkai, sudah mati menjadi bangkai dan busuk. Murid-muridnya bilang, betapa busuknya, betapa baunya. Mereka bilang begitu. Sayyidina Isa bilang, betapa putih giginya. Betapa putih giginya. Dia hinggap pada nilai lebih dari sesuatu. Bukan hinggap pada kekurangan. Kenapa? Sebab memang kacamatanya indah. Jadi apa yang dia lihat semuanya indah dan bagus saja. Nggak ngerti ngelihat keburukan orang lain. Hingga waktu beliau pernah dicaci maki, diganggu, diteror di suatu majelis. Beliau bilang kepada orang yang mengganggu beliau, jazakallah khair, syukran, terima kasih. Semoga Allah memberi balasan yang baik kepada engkau. Murid-muridnya kaum Hawariyin, pengikut setia Nabi Isa. Mereka bertanya, ya Ruhallah, ma tasma' ma yaqul? Kamu tidak dengar apa yang dia ucapkan? Dia mencaci engkau. Sayyidina Isa punya pandangan lain tentang pencaci. Dia menurut saya bukan mencaci. Dia berinfak. Dia berinfak, dia sedekah yang dia punya. Hadza anfaqa ma indahu wa anfaqtu ma indi. Dia berinfak apa yang dia punya. Kebetulan yang dia punya di hatinya kebencian, amarah, cacian. Nah itu yang dia sedekahkan. Kebetulan dia cuma punya itu, kesian. Begitu. Sedangkan saya alhamdulillah di hati saya nggak ada kebencian, adanya cinta dan doa. Dan saya menginfakkan, saya beri, saya sedekah kepada dia apa yang saya punya. Daripada doa tersebut. Wa kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Sesuai apa yang ada di dalamnya. Air botolan yang keluar air. Kalau di botol isinya susu, yang keluar susu. Kalau di dalam isinya air kotor, yang keluar air kotor. Waliyadzubillahi min dzalik. Karena itu ucapan yang baik keluar dari hati yang baik. Begitu juga pikiran yang baik datang dari orang yang hatinya baik pula. Tapi barang siapa yang kacamatanya penuh noda, melihat segala sesuatu penuh dengan noda, penuh dengan kekurangan. Ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang yang mulia tersebut dari para salaf kita yang terdahulu, mereka berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misal Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Al-Habib Muhammad bin Alwi tadi disebutkan oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus bagaimana sifat perangai Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab. Beliau ini dulu waktu kakek kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berziarah ke Tarim, ziarahnya yang terakhir sebelum beliau pergi haji, disambut oleh Al-Imam Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin. Ketika disambut dengan beliau, kakek kami Al-Habib Ali minta kepada Habib Alawi, coba doakan putraku Muhammad, putra beliau Al-Habib Muhammad bin Ali. Maka Al-Habib Alawi bilang, ya Habib Ali, saya punya anak namanya Muhammad.
Muhammad bin Alwi bin Syahab. Dan engkau juga punya anak namanya Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, Kuitang. Begini aja, putra kamu Muhammad jadi putra saya. Saya bakal perhatikan, saya bakal doakan seperti putra saya. Dan putra saya menjadi putra kamu juga. Ya, menjadi putra kamu. Kamu perhatikan, kamu doakan seperti ini putra kamu. Dipersaudarakan mereka. Hingga ketika wafat Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, itu yang memberitakan berita tersebut di majelis Kuitang di hari Ahad pagi. Beliau bilang, saya baru saja dapat telegram dari Hadramaut tentang wafatnya saudara saya Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin. Hadal Habib Muhammad bin Alwi, beliau dikenal tahu apa dikenal? Dengan akhlaknya. Sama Jaddi Muhammad bin Ali dikenal dengan akhlaknya. Hatta terhadap orang yang benci kepada beliau, yang menteror, yang mengganggu. Makanya kalau ada orang teriak warisan, ya, asal tahu aja warisan bukan warisan harta. Warisan bukan warisan tahta, warisan bukan warisan kerajaan, tetapi warisan adalah warisan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima warith rasuli hawau wa amiril mu'minina Ali ludbihim fi kulli naibatin wad'udzal arsy bihim wasali. Mereka meraih warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau diganggu, diteror di masa tersebut, ketika komunis berkuasa di Hadramaut, di kota Tarim, membantai, membunuh banyak para ulama. Di antara yang terbunuh adalah ayah daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Kemudian gangguan makin dahsyat kepada para ulama. Wal Habib Muhammad bin Alwi termasuk orang yang diganggu, yang dijadikan tahanan kota, tiap hari pagi dan malam harus tanda tangan. Kalau dia nggak keluar kota, nggak kabur. Dan begitu yang beliau lakukan. Tiap hari dia turutin. Pagi datang tanda tangan. Ketika malam hari, Isya pun juga datang. Sebelum kantor mereka tutup, datang tanda tangan. Saya tahanan kota, tetap ada. Dan setiap kali beliau datang, situ ada kepala kantornya itu selalu menteror, mencaci, memaki. Hingga ada beberapa orang yang kerja di situ, terkondisikan kerja kepada pemerintahan tersebut, tapi minal muhibbin, tapi mau nggak mau terkondisikan kerja kepada mereka. Ngelihat Al-Habib Muhammad bin Alwi di mobil, dia turun. Habib Muhammad nggak usah turun, saya yang bawakan bukunya dan saya yang bawakan penanya. Dibawakan, tahu-tahu ini kepala kantor bilang, jangan kasih si tua bangka, suruh dia turun sendiri, suruh dia datang. Turun Al-Habib Muhammad, labas, saya turun dari mobil dengan sepuhnya beliau, udah gitu. Naik ke atas, ngambil buku yang ada di rak atas, beliau yang tanda tangan di tempat yang ada biasa, beliau balikin lagi. Dan sepanjang itu selalu dicaci maki, tiap hari kayak begitu. Hingga dapat berita satu kali, bahwasanya ini kakaknya ini orang datang, ya Habib, saya cuma mau beritakan adik saya wafat meninggal dunia. Fulan, si pengganggu tersebut. Saya cuma minta maafin dia aja. Al-Habib Muhammad bin Alwi bilang, bukan cuma maafkan, kata Habib Muhammad, saya yang bakal sholatin. Bukan cuma sekedar sholatin, saya bakal datang ke rumah, nganter jenazah dari rumah sampai ke Jabbanah, tempat disolatkan. Dari situ ke pemakaman. Bukan cuma itu doang, nih dia keluarkan, tunggu sebentar, dikeluarkan dari kantongnya itu duit beberapa lembar, ini buat bantu-bantu ngurus jenazah. Subhanallah. Enggak bilang ente komunis, kafir, murtad, enggak bilang begitu. Khalas, sholatin saya sholatin. Ada muslim. Wah, kata akhlaknya mereka. Dari mana? Majab min ba'id. Mereka ambil akhlak itu bukan dari jauh, dari ayah mereka, dari leluhur mereka sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di antara para guru-guru yang lain, amsal Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, begitu juga Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abdul Qadir. Masya Allah, mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap orang yang melihat mereka teringat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dulu kita kecil, waktu kita masih kecil itu, semua orang bilang, ente punya kakek akhlaknya. Yang disebut akhlaknya, enggak disebut tentang ilmunya. Dan beliau bukan enggak punya ilmu, ilmunya banyak.
Tapi yang disebut, yang dibanggakan, yang membuat orang terkagum-kagum, akhlaknya beliau, akhlaknya mereka, radhiyallahu anhum ajma'in. Nah kita yang ada di zaman sekarang ini, apabila kita pecinta mereka, pengikut mereka, itu dikatakan oleh Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal di dalam kitab, ilmunya nggak bisa menjadi seperti mereka, gagal dalam ilmu, maka jangan gagal dalam mihrab, dalam peribadatan, dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala, dalam ibadat. Ilmunya pas-pasan, ilmunya gagal, ya udah jangan gagal urusan ibadat. Ayo sholat, ayo duha, ayo witir, ayo ibadat yang betul. Udah gagal dalam ibadat juga, paling tidak jangan gagal di dalam adab, dalam akhlak, mengikuti akhlak mereka, mengikuti adabnya mereka, agar kita insya Allah bisa dikumpulkan bersama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau Al-Walid Al-Habib Naufal dari kita kecil dulu diajarkan nih, hati jaga, jangan benci sama orang, jangan dengki sama orang, yang ikhlas. Itu selalu yang diingatkan. Enggak taunya beliau bukan ngarang, beliau dapat dari ayahnya juga begitu. Ayahnya yang selalu mewasiatkan, jaga hati, jangan benci, jangan dengki, ikhlas di dalam melaksanakan segala sesuatu. Sampai akhir hayatnya itu yang beliau lakukan. Enggak ada benci kepada orang, enggak ada dengki kepada orang lain. Sampai akhir hayatnya enggak ada gosipin orang, enggak ada mencaci orang, enggak ada ngatain orang lain. Radhiyallahu anhu warḍah. Yang dikatakan oleh Imam Ramli ketika wafat ayah beliau, beliau bilang, "Ishhadu ya hadirin anna walidi hadza mimman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Ketahuilah wahai hadirin, ayahku ini termasuk orang yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut, selamat dari gangguan tangannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang selamat. Selamat mulutnya, selamat tangannya, selamat hatinya dari kedengkian, dari kebencian. Kita mau keluar dari majelis ini membawa kesuksesan. Dan bentuk kesuksesan tersebut kita keluar adalah dengan membawa hati yang inkisar, hati yang luluh karena takut kepada Allah Ta'ala, hati yang khusyuk. Sayyidina Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, aina ajiduk?" Wahai Tuhanku, wahai Allah, di mana aku dapat menemukan Engkau? Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, tajiduni indal munkasirati gulubuhum min ajli." Wahai Musa, temukan aku bersama orang-orang yang hatinya renyuh, bersama orang-orang yang hatinya renyuh, yang hatinya luluh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temukan aku bersama orang-orang yang hatinya menangis karena Allah, takut karena Allah, luluh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hambanya besok di hari kiamat, "Abdi, duhai hambaku, maridutu walam tazurni." Wahai hambaku, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Maka si hamba terkejut, "Ya Rabb, kaifa maridta wa anta rabbul alamin?" Wahai Allah, bagaimana engkau bisa sakit? Engkau Tuhan alam semesta. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, "Marida abdi fulan, lau udtahu lawajadtani indah." Yang sakit hambaku, kekasihku, fulan, walinya Allah. Kalau engkau menjenguk dia, engkau akan temukan aku bersama dia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha. Dan berapa banyak di dunia ini dari orang-orang mimman la yu'bah bihim, yang mungkin gak dianggap, dipandang remeh, tetapi agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam khafifin nas min miskini gadim tala min safwatil yagini wa hana bainan nas dhu timraini wa hu ladal haqqi azimun ali fa inna fayudha fadlihi fin nasi jalla 'anit tagyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali falaysa yakhtassu bidhi asbabi wala bi ahlil jiddi wal ansabi bal faydu fadlim mun'imin wahabi fihi nisa yagsumna karijali. Berapa banyak orang-orang yang tersembunyi, akan tetapi dia punya kadar besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kurang bukan aulia yang enggak ada, yang kurang husnudzon kita. Soalnya kita punya pola pikir, wali, saya mau wali yang kayak begini, wali yang bisa ngeluarin duit dari bawah kasur, wali yang bisa meramal,
Begitu. Saya mau wali yang bisa terbang. Dia mau wali menurut hawa nafsunya dia. Ya ente aja jadi wali kalau ada begitu. Kalau mau wali ngikutin hawa nafsunya dia. Lah. Akan tetapi al-auliya, mereka orang-orang yang mulia, yang agung di sisi Allah Ta'ala, mereka ada. Yang kurang husnudzan di antara kita. Antara kita satu sama lain. Kam bi husnudzan min imdadi. Qad nalaha man kana dzu rasyadi. Fi khamilin imam haqqin hadi yaranahu nasu minal juhali. Berapa banyak dengan berkat husnudzan seseorang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita enggak tahu di majelis yang semacam ini berapa banyak terkumpul para aulia, berapa banyak terkumpul para salihin. Cuma tinggal kita husnudzan, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sangka baik kepada sesama manusia, sangka baik tentang waktu yang sekarang ini, dan sangka baik kita adalah waktu sekarang ini Allah menurunkan ampunannya kepada kita. Sangka baik kita waktu yang sekarang ini Allah Ta'ala tuangkan rahmatnya kepada kita. Sangka baik kita bahwasanya di saat yang sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang suada, orang-orang yang beruntung, diberikan kepada kita semuanya husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah Allah Ta'ala angkat derajat Al-Walid Al-Habib Naufal dan juga segenap keluarga besar Al-Jad Al-Habib Salim Nahan Penjindan. Allah Ta'ala berikan keberkahan, afiat, kesehatan, dan juga para habaib kita, para guru-guru kita yang hadir tengah kita, para kiai, para asatidzah. Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, keberkahan kepada mereka semuanya. Dan Allah Ta'ala berikan bantuan dan bimbingan dan hidayat kepada dan rahmat dan kasih sayang kepada semua yang turut andil di dalam terwujudnya acara ini, mulai dari warga lingkungan, majelis silaturahim, dan juga majelis-majelis yang ada dan organisasi-organisasi setempat, dan juga pimpinan pemerintahan dari kepolisian, dari TNI, dan juga dari pemerintahan setempat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan majelis ini majelis yang membawa rahmat, majelis yang membawa kasih sayang, majelis yang menjadi penyebab diangkatnya bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.